Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah, Bapak Ibu saudara kami kaum muslimin seiman dan seakidah, kita melanjutkan pengajian tafsir Quran dari pertemuan yang sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, dan sekarang masuk kepada ayat 4 dan ayat 5, ya. Kalau memungkinkan sampai ke ayat 6 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu di sini adalah Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan apa yang diturunkan sebelummu, dan terhadap akhirat mereka beriman, ya, yakin. Ini ayat keempat dari surat Al-Baqarah, ya. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. Nah, dibaca ayat keempat itu surah Al-Baqarah. Yang punya terjemahan silahkan dibaca, dibuka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata dalam menafsirkan ayat ini, mereka yang percaya pada apa yang diturunkan Allah kepadamu dari wahyu, juga percaya pada apa yang diturunkan Allah pada rasul-rasul yang sebelummu, ya, sebelum Nabi Muhammad, dan kepada akhirat mereka itu yakin, ya, terhadap hari kebangkitan sesudah kematian, hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya hari pengadilan akhirat, hari hisab, dan adanya mizan, timbangan amal. Mereka beriman. Maka kaum yang seperti itu, yaitu kaum yang menganuti agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, lalu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka pun beriman, ya, dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa mereka itu mendapat pahala 2 kali lipat, ya. Jadi di zaman Rasulullah itu ada orang sisa-sisa dari pengikut Nabi, ya, mereka turun-temurun mengikuti, ya, ajaran Nabi terdahulu, ya, sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya kalangan Nasrani, ya, yang mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad mereka beriman, ya, kepada Al-Quran, kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka itu mendapat pahala 2 kali lipat. Abu Musa radhiyallahu anhum berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa 3 macam orang yang akan diberi pahala mereka 2 kali lipat, yakni pertama, seorang ahli kitab yang telah beriman kepada nabi yang, ya, terdahulu, kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi mereka beriman kepada Nabi yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Setelah diutusnya Nabi Muhammad mereka pun beriman. Yang kedua, seorang hamba sahaya yang menunaikan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap majikannya. Yang ketiga, seorang yang mendidik hambanya dengan baik, kemudian dimerdekakannya, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya umat-umat terdahulu
yang mengikuti ajaran Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, lalu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ya, yang melanjutkan dakwah nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Maka mereka itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 2 kali lipat. Imam Mujahid berkata, Allah telah menyebut dalam permulaan surat Al-Baqarah sifat orang mukmin dalam 4 ayat, dan sifat orang ya di luar Islam atau kafir dalam 2 ayat, dan 13 ayat sifat orang munafik, ya, di Al-Baqarah ini. Maka tiap orang mukmin harus bersifat dengan semua sifat yang tersebut dalam ayat-ayat tersebut, ya, yang disifatkan terhadap orang mukmin. Sehingga tidak sah iman jika hanya bersifat dengan satu, ya, tanpa yang lain. Maka harus beriman bil ghaib, ya, dan mendirikan sholat. Sudah beriman pada yang ghaib, juga harus mendirikan sholat dan berzakat, dan percaya pada apa yang diturunkan, ya, yakni kitabullah, Al-Quran, dan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni as-sunnah, ya, dan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa harus beriman kepada as-sunnah atau mengikuti as-sunnah? Karena yang menjelaskan pengamalan dari Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya, itu digolongkan sebagai as-sunnah. Apa yang disetujui dan tidak disukai oleh Rasulullah itu termaktub di dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka itu harus diikuti, ya. Contoh, orang yang ingkar sunnah, mereka bilang hanya ikut Quran tapi tidak mau ikut hadis. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka melaksanakan sholat sementara di Al-Quran itu hanya ada perintah sholat? Adapun tata cara yang detail tentang sholat itu dari niat sampai takbiratul ikram, ya, Allahu Akbar, doa iftitah, Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam, itu adanya penjelasannya itu di dalam hadis. Nah, tentu hadis yang diambil adalah hadis yang sahih. Makanya Al-Quran dan sunnah itu, ya, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan, ya, tidak dapat dipisahkan. Dan kita orang beriman harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, karena dengan mengikuti As-Sunnah itu makin sempurnalah amalan Islam kita dan diridhai oleh Allah, ya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya yang mengamalkan Al-Quran, sebaik-baiknya yang mengamalkan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Dan beliau diutus dengan membawa risalah Islam, yakni Allah berikan kitabullah, yakni Al-Quran, ya, dan beliau mengamalkannya. Yang beliau amalkan itulah yang disebut sebagai sunnah, ya, yang termaktub di dalam hadis-hadis. Baik, jadi kalau ada yang bertanya, orang awam, mengapa orang Islam itu harus ada hadis, ya, harus ada sunnah Nabi? Apakah tidak cukup Quran saja? Ya, tidak cukup Quran saja, karena praktek pengamalannya dari Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya yang melakukan adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya syahadat itu diikat dengan 2 hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Jadi beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan hamba Allah, ya. Maka mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu bagian dari kewajiban kaum muslimin, ya, kewajiban kita. Kemudian kita juga diminta untuk mengimani nabi-nabi yang pernah Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW dan tidak membeda-bedakannya, ya. Maka kita mengucapkan alaihi salam, ya, ketika kita menyebut nama Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, ya, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, percayalah kepada Allah, aminu billah wa rasulihi wa kitabihi. Hai orang-orang yang beriman, percayalah kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, juga kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Wal kitab bi anzala min qablu. Katakanlah dalam surah Al-Ankabut, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhanmu hanya satu, ya. Tuhan kami dan Tuhan kamu hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dituhankan oleh Nabi Ibrahim, yang dituhankan oleh Nabi Nuh, Nabi Adam, yang disembah oleh Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam adalah Allah, ya. Allah yang tidak memiliki sekutu, Allah yang esa, ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah yang tidak berbilang, ahad, ya, esa, hanya satu. Kemudian Rasulullah SAW, ya, membawakan Al-Quran ini. Beliau menerangkan pertama Al-Quran ini kepada para sahabat beliau, ya, yaitu orang-orang yang sudah beriman kepada beliau ketika beliau diutus itu di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Al-Quran itu turunnya akan bertahap, bukan langsung turun, ya, 30 juz bukan, tapi bertahap, ya. Maka yang turun di Makkah itu disebut surat Makkiyah, ya, yang turun di Makkah. Kemudian yang turun di Madinah surat-surat Madaniyah, ya, setelah hijrah. Ya, di dalam penetapan hukum-hukum atau penyempurnaan syariat Islam itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya, adanya perintah zakat, puasa Ramadan dan lain-lain, ya, sehingga ketika Rasulullah akan wafat itu sudah sempurna, ya, ajaran Islam dan Al-Quran, wahyu firman Allah sudah utuh sempurna diterima oleh Nabi Muhammad dan dia amalkannya, diajarkannya kepada umatnya. Ketika itu para sahabat-sahabat beliau, ya, kaum muslimin yang sudah beriman ketika itu mengikuti beliau di Mekah dan di Madinah. Kemudian Rasulullah telah percaya pada apa yang diturunkan Allah kepadanya. Rasulullah telah percaya pada apa yang diturunkan Tuhan kepadanya. Juga orang-orang mukminin masing-masing percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya.
kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Ya, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Rasulullah telah percaya pada apa yang diturunkan Allah kepadanya, yakni Al-Quran, dan juga orang-orang mukminin masing-masing percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, silakan dilihat di Al-Baqarah 285, ayat 285. Kemudian surah Al-Baqarah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat hidayah dari Allah, ya, dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang berbahagia, yakni orang-orang yang beruntung. Muflihun, beruntung. Mereka yang bersifat sebagaimana tersebut dalam ayat kedua dan ketiga. Yang beruntung itu adalah yang disebut dalam ayat yang kedua dan ketiga dari Al-Baqarah. Ya, mereka lah yang mendapat petunjuk hidayah, nur dan penerangan dari Allah, dan mereka lah yang akan bahagia dan untung, ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kehidupan manusia tidaklah lama, ya. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, umurku dan umatku antara 60 dan 70 tahun, ya. Tidak banyak yang melampaui itu. Artinya kita di dunia ini hanya persinggahan saja. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan benar, dengan ikhlas, ya, dan menebarkan kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini, ya, bukan membuat kekacauan, bukan membuat kerusakan di muka bumi, tapi mewujudkan, ya, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat, kebaikan demi kebaikan di tengah kehidupan manusia, ya, dan di alam semesta. Selalu berbuat baik, ya, mengedepankan kebaikan dan kebaikan, lalu mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Itu pun cara pencegahannya dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan cara-cara yang mungkar, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan mengedepankan kekerasan atau kekasaran, ya, lemah lembut. Itulah Islam, ya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, mereka yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Dikatakan oleh Imam Ibn Katsir bahwa orang yang beruntung yang dimaksud dalam ayat kelima dari surah Al-Baqarah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu mereka itu menjalankan solat, menegakkan solat, dan mereka berzakat, berinfak, ya, tidak kikir. Artinya mereka berbuat untuk sesama, ya, semampu mereka. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, itu ayat yang kedua. Inilah kitab yang tiada mengandung keraguan di dalamnya, Al-Quran yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang muttaqin adalah orang mereka yang percaya pada ajarannya, kepada hal yang gaib yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, dan mereka menegakkan solat,
Dan dari rezeki yang kami berikan, yang Allah berikan, mereka membelanjakannya, mendermakannya, menginfakkannya, dan mengeluarkan zakat kepadanya, ya. Nah, itulah yang disebut orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di dalam surat kelima dari Al-Baqarah ini, ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, dan mereka pula orang-orang yang beruntung, yang beruntung, berbahagia, bahagia lahir batin, ya. Bahagia itu bukan dilihat orang kaya atau tidak kaya, tapi dari batinnya bahagia, ya. Ada orang kaya tapi tidak bahagia, karena tidak ada keberkahan dari hartanya, dari kehidupan rumah tangganya, ya. Karena jauh dari Allah. Anak istrinya tidak sholat, melalaikan agama, melalaikan sholat, meremehkan urusan agama, bahkan menertawakan orang-orang yang menjalankan agama dengan baik. Dia sibuk dengan dunia, ya, mengejar uang demi uang, ya, sibuk dengan harta, mencari harta, menambah tabungan. Allah berikan kepadanya umur hanya misalnya 55 tahun. Sekarang dia sudah berumur 54 tahun. Dia tidak sadar setahun lagi jatah umurnya. Karena kematian itu gaib, tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana, hari apa, sedang apa, di kota mana, sedang naik apa, sedang di rumah apa, di rumah sakit, apa naik pesawat, atau sedang mengendarai mobil. Kita tidak tahu keadaan kematian kita nanti itu. Tapi karena lalainya hati dari mengingat Allah, kita dijauhkan dari, ya, ayat kelima ini. Tidak tergolong orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka tergantung kepada kita, kaum muslimin, apakah betul-betul menjalankan hidup di dunia yang sebentar ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai ikrar kita kaum muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita, janji kita, sesungguhnya hidupku, matiku, salat, ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya ku persembahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita kaum muslimin yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa setelah ajal menjemput, kita dikuburkan, ya. Ada juga orang yang mati tidak dikuburkan, misalnya kecelakaan pesawat, ya, hancur pesawatnya, jenazahnya hancur, terbakar, misalnya berkeping-keping. Tetap dia itu masuk ke dalam alam barzah, ya, alam di antara dunia dan masuknya alam akhirat menjelang hari kiamat, ya. Pembatas antara dunia dan akhirat itu adalah alam barzah. Pada alam barzah itu kita telah berpisah dengan dunia. Kita tidak lagi bisa berhubungan dengan anak kita, suami kita, istri kita, teman-teman kita, ya, tidak bisa lagi kirim WhatsApp, nanya kabar, pergi ke kantor, ya, terima gaji, belanja, ke supermarket, ke pasar, tidak bisa lagi, ya, karena kita telah masuk alam kematian. Nah, sebaik-baiknya orang beriman itu adalah yang selalu mengingat hari kematiannya. Apabila ingin hidup beruntung, muflihun, maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Maksudnya bagaimana? Supaya kita itu tidak rakus dengan dunia ini dan tidak mengejar dunia berlebihan, ya, hubud dunia. Dunia ini, apa yang Allah berikan kepada kita akan kita tinggalkan semuanya. Rumah kita bangun, seorang kaya raya, duitnya mungkin triliunan atau miliaran di bank, ya, ratusan juta atau miliaran.
mobilnya ada 4 atau 3 barangkali, istrinya, anak-anaknya, menantunya, ya. Kalau dia meninggal dunia, itu semua tidak ikut tinggal, itu tinggal. Dia jenazahnya, ya, dibawa ke kuburan, dimakamkan. Yang dia bawa hanya nanti amal solehnya ketika di dunia. Disitulah yang disebut alam kematian itu akan menjadi alam penyesalan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir terkait muflihun ini, ya, orang-orang yang lalai itu akan menyesal ketika kematian telah tiba kepadanya. Dia telah menjadi jenazah, ya. Apa yang disesalkannya? Dia menyesal umurnya dia habiskan untuk, ya, berfoya-foya di dunia, melalaikan Allah, melalaikan urusan-urusan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan sholat, melalaikan dan pelit dalam berzakat, berinfak sedekah, padahal hartanya melimpah ruah. Dia fikir hartanya itu akan membawa hidupnya kekal abadi. Dia menyesal, tapi sesal yang tiada guna. Kemudian orang-orang baik, orang-orang soleh akan menyesal juga, menyesal merasa masih kurang yang dilakukan dari kebaikannya itu, ya. Orang yang lalai menyesal, orang taat pun menyesal, rasanya masih kurang, ya Allah, ya, ketaatanku. Ya, itulah umur kita di dunia ini pendek, manfaatkanlah betul-betul untuk, ya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, yang mengharap ridha Allah semata. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, kami membaca Al-Quran, maka timbul harapan kami. Tetapi ada kalanya kami membaca Al-Quran, lalu timbul rasa, ya, patah harapan, ya. Nabi menjawab, sukakah aku beritakan kepadamu ahli surga dan ahli neraka? Lalu dijawab oleh para sahabat, baiklah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW membaca Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih sampai Al-Muflihun, ya, ayat kelima dibacakan oleh Nabi di hadapan para sahabat. Mereka ini ahli surga, kata Nabi. Lalu sahabat berkata, kami mengharap semoga kami termasuk golongan mereka itu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ke-6, Innal lazina kafaru sawa'un alaihim, ya, sampai, ya, ayat yang ke-7. Mereka ini, kata Nabi, ahli neraka. Ya, ini ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 itu menjelaskan ahli neraka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka yang kafir, yang ingkar, sama saja bagi mereka. Ya, engkau peringatkan atau tidak, engkau sampaikan dakwah atau tidak, mereka tetap tidak akan mau beriman. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Allah telah menutup hati mereka dan telinga mereka, sedang mata mereka kabur. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah? Yaitu, ya, yang tadi penjelasan mengenai Rasulullah membacakan ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Baqarah di hadapan sahabatnya, lalu Nabi mengatakan, inilah ahli surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abi Hatim, ya, bahwa ayat pertama sampai ayat kelima itu dikategorikan sebagai, ya, ciri khas atau petunjuk tentang ahli surga. Ya, kalau kita baca dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu dibacakan oleh Nabi ke hadapan para sahabat, lalu Nabi mengatakan inilah ahli surga. Lalu Nabi membacakan lagi ayat ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah, lalu Nabi mengatakan inilah ciri ahli neraka. Nah,
Kalau ayat 1 sampai 5 sudah kita bacakan dan sudah kita pelajari kemarin ya, dan hari ini. Kemudian yang ke-6 dan ke-7, yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau mentaati Allah, tidak mau beriman kepada Allah, sama saja bagi mereka. Engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan mau beriman ya. Itu ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Jadi orang yang sudah begitu kuat ya hatinya untuk tidak mau beriman kepada Allah, mau didakwahin pun ya tidak didakwahin pun sama saja. Karena apa? Ya ayat ke-7 menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun walahum azabun azim. Allah telah menutup hati mereka dan telinga mereka, sedang mata mereka kabur dari melihat kebenaran ya. Ditutup hati mereka dari kebenaran, telinga mereka dari kebenaran, tidak suka mendengar kebenaran, bahkan memusuhinya ya, antipati dengan kebenaran yang disampaikan ya. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran ini, walahum azabun azim, dan untuk mereka azab yang berat, yang pedih ya, nanti di yaumil akhir. Di dunia mungkin mereka kaya raya ya, hidup berkecukupan ya, tidak ada mereka merasa beban apa-apa dengan dunia ini. Tapi nanti setelah kematiannya mereka menyesal ya, karena dikuasai, dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh godaan syaitan untuk berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, hingga penuh dengan perbuatan dosa-dosa dan pelanggaran. Maka akhirnya tertutup hati oleh banyaknya dosa, sebagaimana firman Allah ya, dosa-dosa itu telah meliputi, menutupi hati seseorang pelakunya itu ya, saking banyaknya dosa sehingga dosa itu menutup hati, menutup dari untuk tunduk kepada hidayah, tidak mau mengikuti hidayah. Sebagian ulama tafsir mengatakan khatamallahu ala qulubihim dalam ayat yang kelima ini, yang keenam ya, yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah memberitahukan tentang kesombongan sebagian manusia ya, dari seruan untuk taat kepada Allah. Mereka sombong, tidak mau, mereka mengingkarinya, sehingga mengabaikan hak dan enggan mendengarkan ajaran tuntunan yang baik, yaitu menyelamatkannya di akhirat nanti. Mereka enggan ya. Demikian dulu yang dapat kita pelajari pada sesi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Semoga bermanfaat, dan kepada Allah kita bermohon semoga hati kita ini selalu ya tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin dan tidak tersilau dengan kehidupan dunia, sehingga ketika ajal menjemput kita, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang muflihun, yang beruntung itu ya. Baik sahabatku, saudaraku seiman seakidah, kaum muslimin dan muslimat, semoga selalu sehat walafiat. Mari selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan berbuat kebaikan dan kebaikan di dalam hidup kita yang singkat di dunia ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri dan godaan syaitan yang terkutuk. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.